Di video kali ini kita akan bahas langkah terakhir dalam step 1 untuk wilayah analisis, yaitu populasi analisis. Di video sebelumnya kita sudah bahas job analisis yang diambil dari preliminary study. Jadi ini adalah langkah terakhir dalam proses tahapan analisa suatu pelatihan menggunakan suatu metode yang dinamakan competency based training methodology. Di langkah ketiga populasi analisis ini kita ingin mengumpulkan informasi tentang target siswa kita. Jadi ini belum ketemu nih siswanya. Jadi target di mana nanti siswa itu akan masuk ke kelas ini di tahapan ini kita tuh belum ketemu siswanya dalam kelas, tapi akan merencanakan siapa orang yang tepat, orang yang benar, yang mempunyai permasalahan di performance jobnya nanti yang akan masuk kelas agar target pembelajarannya tercapai. Jadi dalam proses ini banyak hal yang kita analisa, yaitu pertama pekerjaannya, kemudian ada performance gap di pekerjaannya, dan orang yang melakukan pekerjaan tersebut sehingga terganggu performance gapnya. Nah, itulah target populasi yang akan kita cari dan kita lakukan perbaikan dalam sebuah pelatihan. Jadi pemilihan target peserta itu juga tidak asal-asalan, namun memang sudah kita rencanakan siapa yang akan masuk pelatihan untuk meningkatkan performa pekerjaannya. Nah, fungsi dari mengumpulkan peserta ini yaitu adalah di langkah sebelumnya di job analysis kita sudah mengidentifikasi tuh knowledge, skill, attitude yang kira-kira mereka kurang ketika melakukan suatu pekerjaan. Namun kan juga mestinya ada pengetahuan, skill dan attitude yang mereka sudah punya dan tidak perlu dimasukkan ke dalam suatu pelatihan atau suatu mata ajar di sebuah pelatihan. Jadi kita bisa men-skip knowledge, skill, and attitude yang mereka sudah kuasai sebenarnya. Jadi sehingga pelatihan itu lebih fokus, lebih tertuju pada performance gaps-nya dibandingkan kita mengulang kembali knowledge, skill, attitude yang sudah dimiliki. Nah, bagaimana kita mengidentifikasinya? Yaitu dari majority of individual atau berdasarkan laporan-laporan yang dibuat oleh organisasi, kita dapatkan tuh bahwa beberapa orang atau beberapa individu dalam suatu organisasi itu mempunyai permasalahan terhadap performance gap. Dan biasanya permasalahan performance gap ini adalah yang dibutuhkan untuk melakukan standarisasi yang ditentukan oleh sebuah organisasi. Jadi kita lihat tuh sama majority individu ini atau orang-orang ini kira-kira permasalahannya di mana dan kira-kira knowledge, skill, attitude apa untuk bisa meningkatkan performance gap itu menjadi lebih baik. Gitu. Jadi ini men-skip materi-materi pelatihan yang sebenarnya sudah mereka kuasai dan tidak diperlukan dalam pelatihan sehingga dalam pelatihan mereka hanya diperlukan menguasai pelatihan yang memang dibutuhkan saja oleh organisasi yang mengakibatkan mereka mempunyai gap dalam aktual performance dan desired performance. Nah, kalau kita lihat di sini adalah misalkan yang warna biru tuh mereka sudah menguasai itu materi-materi pengetahuan, skill dan attitude-nya. Nah, kita tuh tinggal membenahi aja materi-materi yang berhubungan dengan knowledge, skill dan attitude yang ibaratnya nanti ya dijadikan suatu mata ajar, suatu modul di sebuah pelatihan. Jadi enggak semua knowledge, skill, attitude yang sudah dikuasai itu dimasukkan ke dalam suatu pelatihan. Sehingga ini nanti efeknya akan menghemat waktu, menghemat tenaga, juga menghemat anggaran. Selain mengidentifikasi kebutuhan kenal skill attitude apa yang dibutuhkan dalam organisasi, jika kita sudah berhasil nih menentukan kenal skill attitude apa nanti yang akan dimasukkan ke dalam materi pelatihan, langkah selanjutnya adalah menentukan kira-kira caranya gimana nih nanti kita menyampaikan materi pembelajaran karena nanti perbedaan umur, perbedaan penggunaan teknologi, perbedaan proses menerima suatu pembelajaran itu mungkin tiap orang akan berbeda-beda sehingga dari situlah kemudian
kita menentukan bagaimana strategi apa atau teknik ngajar apa yang kira-kira cocok untuk populasi atau peserta diklat yang sudah kita identifikasi sebelumnya. Nah, ini perlu diperhatikan ya, populasi analisis ini tuh kita belum ketemu sama orangnya, tapi kita coba mendesain dari awal kira-kira kenalan skill attitude apa nanti akan diberikan, kemudian bagaimana penyampaiannya. Walaupun sebenarnya dari teknik ini tidak 100% nanti akan berhasil, tapi minimal kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ketika menyusun sebuah materi pembelajaran dan menyampaikan materi pembelajaran. Nah, apa sih learning style itu? Nah, kalau teman-teman eh, searching atau beberapa mungkin mengikuti tentang tipe pembelajaran itu mungkin ada beberapa hal ya, ada visual, ada auditory, ada kinestetik. Dan tipe-tipe ini itu mempunyai training strategi yang berbeda-beda untuk kita sampaikan. Dan kesemuanya ini harus kita fasilitasi dalam materi pembelajaran yang nanti di tahap 2 kita mendesainnya menjadi materi pelajaran, modul pembelajaran, kemudian bagaimana teknik menyampaikannya. Jadi menyimpulkan di populasi analisis yang pertama adalah tugas kita mengidentifikasi kebutuhan, kenalan, skill, attitude nanti yang akan disampaikan menjadi materi pembelajaran. Kemudian bagaimana menentukan jenis training teknik atau strategi penyampaian informasinya yang mungkin ada banyak hal seperti mungkin ada role play, ada game based, ada lecturer, ada diskusi dan sebagainya. Dan ini penting ditentukan di awal sebelum masuk ke materi pelatihan ketika kita tatap muka dengan siswa tersebut. Nah, hal yang tidak kalah pentingnya juga yang perlu diidentifikasi dalam populasi analisis ini adalah tipe target populasi atau tipe future trainee atau siswa kita nanti. Jadi ini perlu diantisipasi juga ya. Jenis pelatihannya yang mau kita buat apakah untuk primary target audience yaitu yang memang nanti dia setelah lulus atau setelah mengikuti pelatihan dia langsung perform hasil dari pelatihan itu ke dalam pekerjaannya sehari-hari atau orang yang memang bukan orang yang melakukan pekerjaan secara langsung gitu, misalkan supervisor atau manajer yang ibaratnya secondary target populasinya adalah mungkin orang yang just to know bagaimana nanti seseorang bisa melakukan pekerjaan itu. Dan ini penting banget karena mengetahui jenis pelatihan dan target pelatihan kita itu penting untuk kita analisis dari awal apakah masuk primary target kita atau secondary target kita karena kemungkinan materi pelatihan di dalam kita desain untuk dua populasi baik yang primary target populasi atau secondary target populasi itu mungkin nanti akan berbeda. Fokus dari populasi analisis ini adalah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang berhubungan dengan audiens kita, mulai dari tipe audiensnya nanti akan ikut pelatihan, mulai dari gaya belajarnya, mulai dari training strateginya, mulai dari kenalan skill attitude apa nanti yang harus kita persiapkan di dalam kelas. Sehingga ini nanti akan menjadi starting line desain awal kita untuk mendesain sebuah pelatihan agar pelatihan itu bisa berdampak langsung terhadap pekerjaannya. Demikian step 1 dan langkah 3 yang langkah terakhir yang bagian dari populasi analisis ini, kita akan masuk ke tahapan kedua, yaitu ada beberapa langkah lagi di tahapan kedua sudah kita akan mulai mendesain sebuah modul pembelajaran dan sebagainya. Di tahap 1 ini kita tuh belum ketemu sama sekali dengan siswanya dan kita hanya mengumpulkan sebaik mungkin seefektif mungkin agar nanti materi kita bisa sampaikan seefisien mungkin dan bisa diterima oleh siswa kita yang akibatnya bisa meningkatkan performa kinerjanya mereka. Sampai ketemu di video selanjutnya.